pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Tetap semangat ya dalam pembelajaran agama bersama Miss Maria. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini memohon penyertaan dan berkat-Mu. Kami mau belajar, bantu kami memahami dan melakukan semua yang Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita buka buku paketnya bab 10, kerukunan di sekolah. Buka halaman 80 ya nak ya, bagian A, menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama persis, anak kembar sekalipun. Tuhan menciptakan setiap manusia unik. Ada yang bertubuh tinggi dan besar, ada yang bertubuh pendek dan kecil, ada wajahnya yang lonjong atau ada yang bulat, ada kulit yang gelap seperti Miss, ada yang berkulit terang. Ya, ada yang rambutnya lurus seperti Miss, ada yang keriting. Kita tidak dapat menolak semua perbedaan itu. Sebaliknya, kita harus menghargai perbedaan. Kita berteman dengan sesama tanpa melihat perbedaan warna kulit, ukuran tubuh, bentuk mata, jenis rambut. Bahkan Tuhan menghendaki kita bersedia berteman dengan sesama yang memiliki kondisi tubuh khusus. Dengan menghargai mereka, berarti kita menghormati Tuhan Sang Pencipta. Kita lanjut bagian B, perhatikan di halaman 81, disiplin dan menaati peraturan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar menjadi garam dan terang dunia. Ajaran itu juga berlaku bagi kita para pengikutnya. Menjadi garam dan terang berarti apa, Miss? Apakah mau jadi asin? Enggak dong. Menjadi garam dan terang berarti perilaku dan perkataan kita harus bisa jadi teladan baik bagi orang lain. Sebagai peserta didik, kita dapat menjadi garam dan terang. Dengan cara apa? Dengan cara tertib di sekolah. Kita taat pada peraturan dan menjaga ketenangan saat belajar. Apalagi tidak berkelahi atau bertengkar. Apalagi anak-anak ada yang tahu bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Karena kita masa PJJ tidak ke sekolah berarti belajar di rumah tepat waktu. Kalian jangan takut dilihat orang tua, tetapi kalian belajar disiplin takut akan Tuhan. Apalagi mandi tepat waktu, makan juga tepat waktu. Nanti bisa sakit mah kalau makannya telat, kasihan perutnya. Dan apalagi anak-anak ada yang tahu, main secukupnya, main game jangan kebanyakan ya. Sebaliknya, berusaha rukun dengan teman-teman seperti firman Tuhan dalam Alkitab berkata apa? Ada yang tahu anak-anak firman Tuhan dalam Alkitab? Kita sama-sama buka Ibrani 13 ayatnya yang ke-1. Semua buka Alkitabnya. Sudah bisa ya, udah kelas 2 harus bisa buka Alkitab. Ibrani 13 ayat 1 kita baca hanya sedikit ayatnya. Yo, di hitungan ketiga ya. 2, 3 ya. Peliharalah kasih
persaudaraan. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Baik anak-anak, kalian perhatikan halaman 82. Berilah tanda centang pada gambar yang memperlihatkan kelas yang disiplin dan menaati peraturan. Nanti Miss akan periksa bukunya. Siapa yang tidak mencentang berarti tidak menyimak video Miss dengan baik ya. Perhatikan semuanya. Di gambar pertama apa itu? Situasi kelas pada bercanda, berarti kita kasih tanda silang. Dan yang berikutnya, ibu guru sedang menerangkan dan anak-anak memperhatikan. Beri tanda apa nak? Tanda centang. Berikutnya lagi, ibu guru sedang membagikan lembaran ujian. Kalian beri tanda centang karena menaati peraturan, dibagi satu-satu, duduk tenang. Berikutnya yang di bawah ada gambar ibu guru sedang menerangkan, tetapi ada di kursi belakang sedang ngobrol. Itu menaati peraturan atau tidak? Disiplin atau tidak di kelas berbicara saat guru menerangkan? Tidak, berarti beri tanda silang. Gambar lagi, ada bapak guru sedang menjelaskan pelajaran dan anak-anak memperhatikan. Beri tanda centang. Gambar yang terakhir, bapak guru sedang menerangkan bagaimana tumbuhan hidup di pot. Anak-anak duduk yang manis memperhatikan bapak guru sedang mengajar. Beri tanda apa nah? Silang atau centang? Centang. Ya, sudah dicentang semua ya. Nanti Miss akan periksa bukunya satu-satu. Bagian C, halaman 83, berbeda untuk saling melengkapi. Anak-anak, ada yang pernah bermain puzzle nak? Potongan-potongan puzzle berbeda-beda bentuk dan gambarnya. Satu potong puzzle tidak ada artinya. Tapi setelah disusun dengan potongan-potongan lain, barulah terlihat gambar yang utuh dan memiliki arti. Berbeda untuk saling melengkapi, Miss ada satu cerita Alkitab. Musa ditugaskan Tuhan untuk memimpin umatnya, umat Israel, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan, bangsa Israel sering kali melupakan penyertaan Tuhan. Mereka menggerutu dan mengeluh. Mereka juga sering melanggar perintah Tuhan. Meskipun demikian, Musa terus melaksanakan tugasnya. Suatu hari, Musa berdiri di puncak bukit. Orang Israel berperang di lembah melawan orang Amalek. Jika Musa mengangkat tangannya, orang Israel lebih kuat. Jika tangannya turun, orang Israel melemah. Lama-kelamaan Musa lelah. Harun dan Hur segera menolong Musa. Mereka menopang kedua tangan Musa, yang satu di sebelah kiri, yang lainnya di sebelah mana nak? Sebelah kanan, agar tetap terangkat tangannya. Akhirnya orang Israel menang. Kemenangan dapat diperoleh karena Musa, Harun, Hur, dan bangsa Israel saling menopang dan melengkapi. Kita masuk di bagian D, Yesus menghargai perbedaan. Kalian di situ lihat nah halaman 84, Miss baca ya. Berdirilah berhadap-hadapan dengan seorang teman. Amati temanmu lalu tuliskan hasil pengamatanmu di kolom di bawah ini. Sesudah itu tuliskan juga tentang dirimu. Nah, karena kita masa COVID harus jaga jarak, kalian tidak perlu datang ke rumah teman, tetapi pilih orang yang ada di rumah.
Entahkah itu kakak, adik, atau mama, atau papa ya. Kalian bisa ganti temannya itu dengan papa atau mama atau kakak atau adik ya. Kalian isi di situ bentuk matanya bagaimana? Bulatkah? Apa lagi? Bentuk hidungnya mancungkah? Warna bola matanya birukah? Ya, disesuaikan ya nak ya. Dan kalian tulis di sebelahnya adalah tentang kalian. Semua orang memang diciptakan berbeda dan unik. Meskipun berbeda, semua orang harus hidup bersama. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Ia mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Ia memeluk dan memberkati anak-anak yang ingin menemuinya. Ia mau singgah dan makan dan menginap di rumah Zakeus si pemungut cukai. Ia berbincang-bincang juga dengan perempuan Samaria. Ia menyembuhkan orang sakit, termasuk orang kusta yang harus hidup terasing. Jadi anak-anak tidak boleh membeda-bedakan orang ya nak ya. Harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan orang. Karena Tuhan memberi perbedaan agar manusia saling apa? Saling melengkapi, saling menolong. Karena perbedaan itu indah ya nak ya. Nah anak-anak dikerjakan ya. Mewarnai halaman 87. Diwarnai dengan bagus. Miss akan periksa nanti ya. Puji Tuhan, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Kalau kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan maskernya ya. Baik anak-anak, kita sama-sama tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Ampuni kami kalau kami sering tidak menghargai sesama kami dan memandang rendah orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk berubah menjadi anak yang penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar.